Dan kami ajak Anda bergabung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui perkembangan kasus rasuah di KPK. Sudah ada Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di sana. Selamat sore Arief, bisa Anda ceritakan bagaimana pengembangan kasus penyidikan suap pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak Jakarta Utara oleh KPK saat ini? Arief, silakan. Ya, selamat sore Ruli. Betul sekali memang KPK terus melakukan penggeledahan secara maraton terkait dugaan perkara suap pengurangan nilai pajak terhadap PT Wana Tiara Persada. Dan penggeledahan itu tidak hanya dilakukan di kantor Ditjen Pajak Pusat saja, tapi juga dilakukan di kantor PT Wana Tiara Persada. Ini penggeledahan dilakukan pada Selasa malam, jadi pada pagi sampai sore hari itu dilakukan penggeledahan di kantor Ditjen Pajak Pusat Jakarta Selatan. Kemudian pada malam harinya itu dilanjutkan dengan penggeledahan di PT Wana Tiara Persada di Jakarta Utara. Dan menurut keterangan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo secara tertulis, dari hasil penggeledahan di PT Wana Tiara Persada itu disita sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait data pajak PT Wana Tiara Persada, bukti bayar dan juga dokumen kontrak. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa dokumen elektronik, laptop, handphone, dan data lainnya yang terkait perkara ini. Dan selanjutnya nanti barang bukti ini akan diteliti lebih lanjut untuk mengungkap lebih jelas lagi terkait konstruksi perkara ini. Sementara tadi dalam keterangannya pada siang tadi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil penggeledahan di kantor Ditjen Pajak itu KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai tapi tidak disebutkan berapa nominalnya. Dan dari situ juga penyidik menyita rekaman CCTV, kamera pengawas, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data terkait perkara. Dan Budi Prasetyo tadi mengungkapkan alasan KPK melakukan penggeledahan di Ditjen Pajak Pusat adalah ingin mencari tahu bagaimana alur penilaian hasil akhir terhadap PBB dari PT Wana Tiara Persada. Diketahui memang dari suap pengurangan nilai pajak ini, PT Wana Tiara Persada yang seharusnya membayar PBB sebesar 75 miliar, itu kemudian berkurang nilainya, berkurangnya sangat jauh sekali, berkurang 80%, sehingga nilai hasil penilaian itu berada di angka 15,7 miliar rupiah. Jadi berkurang 59,3 miliar rupiah. Nah, KPK ingin mengetahui itu siapakah yang paling menentukan nilai akhir dari wajib pajak PBB Wana Tiara Persada, karena dari hasil pemeriksaan itu kan senilai 15,7 miliar yang sudah dikurangi, dan itu kemudian apakah ada peran-peran ataupun keterlibatan dari pihak Ditjen Pajak Pusat terkait keluarnya nilai hasil akhir terhadap wajib pajak PBB Wana Tiara Persada. Inilah yang ingin diketahui oleh penyidik KPK. Dan tidak hanya itu saja, penyidik KPK juga ingin mengetahui apakah ada modus-modus lain terkait suap pajak, metode lain. Ini kan kalau Wana Tiara Persada pengurangan pajaknya di PBB. Nah, penyidik KPK ingin mengetahui apakah ada modus lain pengurangan pajak, mungkin misalnya di pajak penghasilan ataupun di pajak-pajak lainnya. Inilah yang ingin diketahui oleh penyidik KPK sehingga nanti pengembangannya terus berlanjut. Dan memang dari hasil OTT KPK pada Jumat sampai dengan Sabtu kemarin itu total ada 8 orang yang tertangkap dalam OTT KPK, yaitu yang pertama adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Lalu yang kedua adalah Heru Trinovianto selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Madya Jakarta Utara. Yang ketiga, Agus Saifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara. Yang keempat, Askop Bahtiar selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Yang kelima itu adalah Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak. Yang keenam itu adalah Pius Suherman selaku Direktur SDM dan PR PT Wana Tiara Persada. Yang ketujuh, Edi Yulianto selaku staf PT Wana Tiara Persada. Dan terakhir adalah Asep dari pihak swasta lainnya. Dan dalam peristiwa OTT kemarin itu juga KPK menyita dengan nilai uang mencapai 6,38 miliar rupiah dengan rincian uang tunai sebanyak 793 juta, lalu uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sebanyak 165.000 atau setara 2,16 miliar rupiah,
Lalu logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar rupiah. Nah, dalam prosesnya, gelar perkaranya itu kemudian KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam proses OTT yang dilakukan. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, lalu Agus Saifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara. Yang ketiga, Askop Baktiar selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Lalu Abdul Kadim Sabudin selaku konsultan pajak dan Edi Yulianto selaku staf PT Wana Tiara Persada. Nah, terkait proses ini masih akan berlanjut, nanti perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut yang mungkin akan disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ruli. Baik, terima kasih Arief Kurniawan melaporkan dan mengelaborasi background kasus tangkap tangan KPK terkait dengan Ditjen Pajak. Dan tadi KPK mengatakan akan terus mengevaluasi dan memantau kira-kira apakah ada modus lain dalam kasus ini. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan di KPK. Selamat bertugas kembali.